Salam. Haleluya. Salam sekali lagi. Haleluya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita fokus datang menyembah, memuliakan Tuhan. Biarlah kita tinggalkan sejenak ya segala apa yang di belakang kita, persoalan masalah. Sebab kita yakin dan percaya Yesus jawaban dalam hidup kita. Dialah yang memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, saya undang dengan kasih Tuhan kita bangkit bersama-sama untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Kuberi kemuliaan. Kita patut datang memuji, menyembah Dia, sebab Dialah yang menjadi sandaran hidup kita, menjadi keselamatan kita. Haleluya. Dari awal ujian ini, biarlah kita serahkan hati kita, kehidupan kita saat ini. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Kuberi kemuliaan. Kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan.
Terima kasih buat jaminan keselamatan yang kau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, ini hidup kami, ini hati kami, anak-anakmu yang telah datang ke rumahmu untuk menyerahkan seluruh hidup kami. Persoalan kami sakit penyakit Tuhan, Engkaulah ya Bapa yang menjadi kekuatan dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagi sekarang Bapak Ibu pujiannya sekali lagi dari awal. Ku beri kemuliaan, haleluya. Nanti saya minta dan kasih Tuhan Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Haleluya, glory Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar
semua dan kami memuliakan nama-Mu. Kami bersimpuh di kaki-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kami selalu berserah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami umat-Mu ini. Haleluya. Dan berikan jalan bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan jalan itu adalah jalan kebenaran di dalam Yesus. Tuhan, seringkali kami meninggalkan Engkau. Haleluya. Dan kami senantiasa menyakitkan hati-Mu Bapa. Di hadapan-Mu saat ini, berikan kami pengampunan. Ampuni kami umat-Mu ini. Dan ketika kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, maka Engkau selalu menolong, memberikan kami kesempatan untuk kami dapat dipulihkan dan dikuatkan. Dunia akan hilang lenyap Tuhan, tetapi kasih dan firman-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Di dalam kehidupan kami, Engkau menjadi terang, terang yang mengalahkan kegelapan dunia. Dan dunia ini akan menghancurkan iman kami dan melemahkan dan menggoyahkan kehidupan kami. Oleh sebab itu, berikan kepada kami roh ketaatan dan kesetiaan untuk kami selalu mengutamakan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan dan sumber pertolongan, sumber berkat dan sumber kasih. Di dalam tangan Yesus kami menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh hidup kami sekalian. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, siniar, penari tamborin, dan hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu, dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, semuanya diurapi. Pakai kami menjadi saluran berkat. Dan ketika kami Tuhan hidup di dalam kebenaran, maka kasih dan terang itu menyinari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menolak roh yang akan datang daripada Tuhan dalam bentuk apapun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidup kami ada dalam kuasa kekuatan pertolongan. Kami menyerahkan persembahan kami. Persembahan ucapan syukur. Persembahan milik Tuhan. Dan semua yang kami bawa dan masuk ke dalam rumah Tuhan, semuanya ada dalam berkat-Mu. Sebab kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat yang Kau beri pada hari ini. Dan seterusnya kami percaya kami hidup dalam kekuatan, kuasa dan berkat-Mu. Kami mulai dan menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kita masih tetap berdiri ya. Kita menari-nari untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kita senantiasa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian, bawa Tuhan di dalam gunung batu. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga
Yesus Tuhanlah sebagai batu benteng perlindungan kita. Amin. Oleh sebab itu dialah segalanya bagi kita. Kita tetap bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saatnya kita akan berikan, siapa yang mau menyampaikan cita kasih Tuhan, kesaksiannya sepanjang minggu kita berpisah. Mungkin ada yang mau bersaksi, menyampaikan cita kasih Tuhan, entah lewat pujian. Salam, haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur saya bersama dengan istri di tempat ini. Berterima kasih atas segala kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai dengan saat hari ini. Dan saya akan bersaksi ya sepanjang tahun 2025 yang telah lalu. Saya bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan yang mau saya sampaikan bahwa di tahun 2025 ya saya memutuskan untuk sekolah lagi pendidikan. Yang sebelumnya tahun 2012 sebelumnya saya pernah juga mengambil pendidikan, tetapi terputus di tengah jalan karena waktu itu kuliahnya memang harus aktif ya, harus aktif. Jadi saya tidak bisa melanjutkan sampai ke semester berikutnya, terakhir sampai semester 4. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga ya saat saya mengambil keputusan untuk mengikuti pendidikan bersekolah lagi, waktu ya yang tersedia itu memang berubah ya. Jadi setelah pulang kerja saya melanjutkan untuk kuliah online. Itu bisa sampai tengah malam, bisa pukul 12 malam atau pernah sampai jam setengah 2 subuh. Jadi waktu banyak terkuras untuk itu. Dan saya bersyukur, saya minta pada Tuhan supaya Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan. Demikian juga saya bersyukur juga di tempat ini Gembala juga mempercayakan saya untuk tahun 2025 yang telah lalu menjadi sekretaris. Secara manusiawi saya berpikir memang tidak sanggup karena kuliahnya begitu menguras waktu ya. Tapi puji Tuhan, dalam keterbatasan tenaga saya ya, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang mampukan. Saya bawa dalam doa, Tuhan saya terbatas, saya tidak bisa, saya tidak kuat, tidak mampu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup saya. Demikian juga saya juga bersyukur, saya juga berterima kasih kepada gembala tempat ini yang juga mendukung saya dalam pendidikan saya di tahun 2005 hingga sampai dengan saat ini. Puji Tuhan ya, waktu saya ujian ya di Palangkaraya, dan waktu itu saya tidak hadir ya ibadah di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya waktu itu doa puasa kepada Tuhan, minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan yang terbaik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya minta dalam doa, saya gumulkan dalam doa ya, hasil yang saya peroleh ya dari pendidikan saya, baik ya ada A, ada B nilai saya, dan saya bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Itu saya melihat ya, segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini ya, semuanya Tuhan kerjakan ya, yang terbaik ya, berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita ya. Walaupun di awal tahun Bapak Ibu Saudara, salah satu keluarga ya, keluarga kami ya, keluarga dari papa saya Aldi yang bungsu meninggal dunia ya di bulan Januari tahun 2026. Namun puji Tuhan, yang saya bersyukur adalah ya keluarga dari papa saya, tante saya, keluarga saya ya datang ke sini ya beribadah kepada Tuhan sekaligus membaptis ya almarhum di tempat ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik
Jadi segala sesuatunya Tuhan merancangkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Dan ya kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada banyak ya persoalan pergumulan yang kita hadapi. Kita seringkali ya melihat saudara-saudara kita bergumul ya untuk keluarga kita. Dalam doa kita menangis di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan, supaya apa? Supaya Tuhan menaruh di hatinya untuk di dalam kehidupan mereka selalu hanya berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena yang menjadi kesedihan kita adalah saat keluarga kita hidupnya jauh dari Tuhan. Itu yang menjadi kesedihan kita. Tapi saat kita melihat mereka ada di dalam Tuhan dan matinya ada dalam Tuhan, itu adalah suatu sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Karena hidup kita dalam dunia ini hanya sementara ya, hanya sementara. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu umur kita sampai kapan di dunia ini. Tidak tahu, tidak ada yang pernah tahu. Yang muda bisa saja langsung dipanggil Tuhan. Kemudian yang sakit, duluan sakit, belum tentu ia duluan dipanggil Tuhan. Tapi ada yang sehat lebih dulu dipanggil Tuhan. Jadi semuanya adalah misteri Tuhan. Namun satu hal kita harus selalu ingat, untuk kita selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu bersyukur sebab Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta ya biarlah ya kehendak Tuhan yang jadi ya. Namun semuanya kita serahkan kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik dan teramat baik dalam seluruh kehidupan kita. Dan biarlah kita semua di tempat ini untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk kita terus hidup berharap kepada Tuhan seperti yang Gembala sampaikan, untuk kita senantiasa jangan pernah kendor untuk kita mengiring Tuhan. Jangan sampai di ujung akhir kehidupan kita malah kendor, tetapi biarlah kita selalu tetap semangat di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah menjadi pengharapan, sebuah pertolongan, kekuatan, bahkan Dialah yang menjadi sumber keselamatan di dalam seluruh kehidupan kita. Demikian juga saya juga meminta untuk pemuda remaja ya di tempat ini untuk ya senantiasa berharap mengandalkan Tuhan, terlebih ya supaya pemuda remaja dalam ibadah nantinya di tahun 2026 setiap hari Sabtu ya pukul 16.00 4 sore di tempat ini. Saya mengharapkan pemuda remaja bisa datang ya untuk kita bersama-sama ibadah di tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita gunakan waktu kita untuk kita mempermuliakan Tuhan, karena hanya Tuhanlah menjadi pertolongan di dalam seluruh kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat suatu pujian. Saya undang istri saya untuk kita memuji Tuhan bersama-sama, mempersembahkan pujian pada Tuhan. Kepadamu yang
Tuhan memberkati kesaksian Pak Yobel, sungguh luar biasa ya. Dalam menempuh pendidikan di sana dia banyak menguras tenaga, ya, pikiran. Tetapi satu hal yang kita dengar tadi yaitu dia tetap mengucap syukur. Sebab itulah ya Tuhan kehendaki. Amin. Haleluya, kita bersyukur ya atas kesaksiannya. Tuhan memberkati kesaksian Pak Yobel. Dengan ditutup dengan pujian tadi, mulutku memuji Tuhan ya. Haleluya, berharap kepada Tuhan. Haleluya, kita bersyukur. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada hanya kesaksian, kita akan memberikan persembahan kita dengan satu pujian kita angkat bagi Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, demikianlah pengakuan pujian penyembahan kami tadi Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi gunung batu keselamatan kami. Sebab kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hingga saat detik hari ini kami boleh ada, boleh datang ke rumah ibadah-Mu Tuhan, untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai dan menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Sebab kami berharap kepada Engkau Tuhan, apa yang kami peroleh itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Biarlah lewat pujian persembahan kami boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan juga Tuhan, persembahan yang telah kami berikan, Engkau yang memberkati semuanya. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa berbau harum, dan Engkau memberkati seluruh pekerjaan anak sedang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini. Lewat profesi dalam pekerjaan kami yang Kau percayakan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hidup kami untuk menjadi alat bagi-Mu, baik dalam melayani dalam pekerjaan Tuhan ini. Engkau urapi semua Bapa, pakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, menyerahkan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Gembala kita. Saya undang dan kasih Tuhan, kita bangkit bersama-sama berdiri untuk kita mengagungkan Tuhan. Haleluya. Dengan kita angkat satu pujian kasih yang sempurna. Haleluya.
kasih karunia-Mu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita angkat hadiratnya lagi, haleluya. Takkan Kau biarkan. Takkan Kau biarkan waktu melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, Engkaulah Bapa kami, Bapa yang dari surga dan harapan kami. Kami datang menyembah-Mu Bapa, kami perlu hadirat-Mu, jamah kami. Kita angkat dari awal pujian ini, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau bagi kami Bapa yang kekal. Engkau tidak berubah, dan Engkau memberikan kasih-Mu yang sempurna bagi kami melalui Yesus Kristus, yang olehnya kami diselamatkan, yang olehnya kami memiliki kehidupan kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah segala pujian penyembahan kami persembahkan di hadirat Tuhan. Melalui itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Demikian juga kami mempersembahkan seluruh hidup ini dan menyediakan tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan urapi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi guru-guru sekolah minggu. Dan kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang merintangi kami pada saat kami mendengar firman-Mu. Sebab itu kami bersatu hati tengking tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyah di tengah-tengah kami. Hanya Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa mengurapi kami semua. Inilah hati kami Tuhan, yang kami persiapkan, yang kami buka sepenuhnya untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih. Dan bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang mungkin baru pulang libur ya, Natal dan Tahun Baru. Kita bersyukur kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya di tahun 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, mulai dari minggu pertama kita ya memulai tahun baru, yaitu dengan kita menerima ya firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Ya, firman Tuhan kita ambil dari kitab Wahyu ya, kitab Wahyu. Sebab kitab Wahyu ini adalah Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya bagi kita, baik sejak kita permulaan hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan ia memberikan surat Wahyu itu kepada ketujuh jemaat ya yang ada di Asia Kecil pada saat itu, di mana 7 jemaat ini mewakili ya gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, tentang wahyu Kristus, hal-hal yang akan terjadi baik ya menjelang hari kedatangan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan ada banyak nasihat ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat bagi kita semua ya. Dan pada saat ini kita masuk dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Di situ ya perikopnya surat kepada jemaat di Pergamus. Surat kepada jemaat di Pergamus. Amin saudara. Kita buka Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Perikop kepada jemaat di Pergamus. Haleluya. Kita baca ini ya, pelan-pelan saja kita baca. Jadi renungan kita pada hari ini. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus,
Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin, saudara. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Kalau kepada jemaat di Efesus, ya, Yesus menyatakan dirinya dalam suratnya sebagai, ya, yang awal dari yang akhir, ya. Ya, sebagai pemegang, ya, dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan yang berjalan di antara ketujuh kaki dia. Tetapi kepada jemaat Smyrna, Tuhan Yesus dalam suratnya menyatakan dirinya, ya, sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tapi kepada jemaat Pergamus di sini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Amin, saudara. Kalau kita lihat berbeda-beda, ya, tapi itu pernyataan Yesus. Pedang yang tajam dan bermata dua itu berbicara firman, ya, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri itu seperti pedang yang tajam dan bermata dua. Dan Yesus sendiri katakan bahwa di akhir zaman yang akan menghakimi segala bangsa, ya, bukan Yesusnya, tetapi firman yang ia sampaikan yang orang tidak taati, itulah yang menjadi penghakiman atau yang akan menghukum orang-orang yang tidak taat. Amin, saudara. Nah, itu jadi pedang yang tajam yang bermata dua. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kota Pergamus di zaman dahulu, ya, adalah terkenal sebagai kota, ya, karena kota itu adalah tempat diadakan lomba atletik. Kalau dulu itu lomba atletik yang sama dengan olimpiade, ya, setara dengan olimpiade. Atletik, lari, lompat, ya. Sehingga kepada semua pemenang, ya, selain mereka mendapat medali kemenangan, mereka diberikan oleh raja atau pemerintah, ya, batu putih. Di atas batu putih itu tertulis nama mereka sebagai penghargaan. Jadi siapapun yang memiliki batu putih itu, ya, dia di negaranya atau di pemerintahan, dia dibebaskan dari pajak, dan selama hidupnya dia dan keluarganya ditanggung segala apapun kebutuhan hidupnya. Jadi dia ditanggung kebutuhan hidupnya, dan pajak juga, ya, tidak dikenakan pajak, tidak dipungut pajak. Nah, itu sebagai penghargaan bagi para pemenang atletik, ya, dalam lomba itu. Dan kita tahu juga pada zaman dahulu, ya, kota Pergamus itu adalah kota yang penuh dengan kuil berhala. Kuil berhala. Bahkan dikatakan di situ ada, ya, pelacur bakti. Artinya, saudara-saudara, orang-orang mempersembahkan anak-anak mereka yang cantik untuk melayani di sana, dan sekaligus juga mereka mengabdikan diri, ya, mempersiapkan diri sebagai lacur bakti, baik bagi dewa-dewa, ya, yang mereka anggap sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga tidak salah kalau zaman dulu orang-orang kalau dia berilmu tinggi seperti ilmu dewa, dia juga banyak punya istri yang dipersembahkan
kepadanya. Dan karena begitu banyaknya kuil, banyaknya penyembahan berhala, sehingga Tuhan Yesus menuliskan kepada jemaat di Pergamus di sini, aku tahu di mana engkau tinggal, ya, yang di mana engkau tinggal, yaitu di tahta iblis, ya kan, tahta iblis. Jadi kota itu sebagai tahta iblis. Sebab di sana orang banyak, ya, mayoritas menyembah berhala, menyembah berhala. Nah, itu supaya diketahui, ya. Sehingga akibat dari begitu banyaknya, ya, iblis bertahta, berkuasa di sana, sehingga perkembangan pelayanan gereja itu sulit untuk maju, untuk bertumbuh. Tetapi bagi jemaat yang murni imannya menjadi pengikut Yesus, di sini di dalam ayat yang 13 kita melihat di sana bahwa mereka, ya, berpegang teguh kepada kuasa nama Yesus. Artinya saudara, dalam menghadapi segala tantangan pengaruh kuasa iblis kegelapan itu yang mempengaruhi seluruh lingkungan mereka bersandar penuh dalam kuasa nama Yesus dan tidak pernah menyangkal imannya kepada Yesus, walaupun mereka harus dibunuh. Ya, sebab orang kalau dia semakin dia mengikuti Yesus, di sana semakin dibenci dan dibunuh. Seperti contoh di sana, Antipas, saksiku yang setia, Yesus katakan. Yang di hadapan kamu dia tetap bersaksi walaupun dia harus dibunuh, dihukum mati. Saudara-saudara, tetapi bagi jemaat yang setengah-setengah, yang tidak murni mengikuti Yesus, mereka terumbang-ambing. Artinya mereka tidak berpegang teguh pada ajaran Kristus, tapi mengikuti ajaran-ajaran yang lain. Amin, saudara, itulah yang memberatkan. Sama, ya, di dalam jemaat kita sama. Ada jemaat-jemaat yang murni, dia tidak pernah terpengaruh oleh yang kuasa-kuasa lain. Dia selalu berpegang teguh pada kuasa nama Yesus, ya, dalam imannya, dan tetap memuliakan Tuhan, tidak terpengaruh dengan agama lain, tapi berpegang teguh pada aturan dan ketetapan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, itu memang, ya, kalau kita melihat juga, ya, misalnya kita membangun rumah, kita tidak tahu tanah itu yang dulunya bisa saja menjadi tempat kuasa kegelapan, sama seperti tahta iblis, ada rumah setan di situ. Sehingga akhirnya orang-orang yang tinggalnya itu sering terganggu, ya, tidak merasa sejahtera, seringkali berkelahi, bercekcok, ya. Nah, contoh saja, ya, contoh. Waktu saya berdoa bagi seseorang yang kerasukan setan di rumah sakit, setannya berteriak katanya, jangan usir kami dalam nama Yesus, sebab di sini rumah kami. Sebelum rumah sakit ini kami sudah bertempat di sini. Sebelum orang membangun tempat ini, kami sudah tempat kami di sini. Jadi kami tidak mau diusir dari tempat kami. Nah, itu kan. Nah, contoh juga kemarin saya berdoa bagi satu keluarga, saudara, sebab mereka itu sudah sekian puluh tahun juga, 20 tahun di rumah itu, tapi tidak sejahtera. Seringkali melihat ada roh-roh yang mengganggu, sehingga tidak sejahtera. Sering cekcok dengan suaminya, akibatnya suaminya pun berselingkuh, ya. Sehingga sempat pisah rumah. Padahal anak sudah SMP, sudah SMA. Jadi mengerikan. Nah, itu karena pengaruh itu. Padahal Kristen. Mari saya katakan harus bertobat. Bertobat artinya dia kembali, kalau kepada jemaat di Efesus kan kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula di situ kalau suami istri adalah ikatan janji kasih yang suci sebelum diberkati.
ada janji nikah itu kan. Nah demikian juga kita di dalam Tuhan. Kasih yang semula adalah kasih bagaimana kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan, bersatu dengan Yesus. Kita merasa bagaimana Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita. Kita seperti orang yang dikatakan firman Tuhan dipertunangkan dengan pribadi Sang Pencipta, yaitu Yesus. Dia sebagai kekasih. Nah kalau kita dipertunangkan, saudara, apapun persoalan hidup kita, hanya Yesus yang kita muliakan dalam hidup. Kita tidak bisa terpengaruh dengan apapun. Amin, saudara. Nah itu jemaat di Pergamus ini, saudara, mereka dipengaruhi oleh itu, sehingga sulit berkembang dan bertumbuh. Tetapi bagi orang yang murni, saudara, menjadi pengikut Yesus, justru di saat banyak pencobaan, banyak masalah, di situ dia semakin dimurnikan. Amin, saudara. Semakin dimurnikan. Di situ dia semakin dekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi bagi yang setengah-setengah, mereka semaunya, padahal larangan firman Tuhan banyak, tetapi mereka langgar sebab mereka mau seperti manusia biasa. Amin, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita pun sama. Jemaat yang murni mengikut Tuhan, Tuhan katakan, dia selalu ada bersama-sama dengan aku. Dia tidak pernah menyangkal aku, dan ia tetap setia apapun dalam hidupnya. Jadi tidak terpengaruh dengan orang lain, bahkan oleh apa saja. Nah ini yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Apakah kita betul-betul jemaat yang murni menjadi pengikut Yesus, atau hanya Kristen agama saja, hanya ikut-ikutan, sehingga akhirnya kalau ada yang lain kita ikut juga, biasa-biasa. Amin, saudara. Kalau orang yang murni ikut Tuhan, sudah Tuhan itu segalanya baginya. Amin. Mencari Tuhan hal yang paling utama dalam hidupnya. Ya, sehingga dia tidak mau kehilangan waktu yang khusus untuk Tuhan, lalu dialihkan untuk dunia. Demikian juga dalam pergumulannya secara khusus, demikian juga dalam apa yang dia lakukan untuk Tuhan, selalu dia mencari yang terbaik. Yang terbaik. Sebab ini kekasih hatiku dan aku kekasih hatinya. Nah demikian juga Tuhan pasti juga dia akan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kekasihnya ini. Tapi kalau kita hanya asal-asalan saja, nah ini suatu hal yang mengerikan, bahwa kita tidak murni hati kita, ya, sebagai pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-15, ayat 14 dan 15, di situ ya Tuhan katakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi rupanya di sini lengkap ya, ajaran pengikut Bileam dan ajaran pengikut Nikolaus yang ada di jemaat Pergamus itu. Nah saudara, pengikut Bileam, kita ingat ya, waktu Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir mau masuk ke tanah Kanaan, sebentar lagi sudah mau masuk ya. Mereka harus melewati ya negeri ya orang Moab dan juga negeri di sana ya orang Amori. Orang Moab dan orang Amori, di mana raja orang Amori itu bernama Sihon ya, dan juga Og yang ada di Magog ya.
Dan untuk melewati daerah kerajaan itu, maka Musa mengirim utusan kepada bangsa Amori, izinkan kami melewati negerimu. Tetapi orang-orang Amori itu tidak mau. Lebih baik kita adakan perang. Akhirnya kan perang mereka. Tetapi kalau perang melawan orang Israel, karena Israel kan disertai oleh Tuhan, selalu menang. Sehingga akhirnya waktu mereka sampai kepada negeri orang Moab, yang rajanya pada saat itu adalah Balak, Raja Moab ini ketakutan. Ini bagaimana caranya untuk mengalahkan bangsa Israel ini? Akhirnya Musa juga mengirim utusan ke sana. Izinkan kami melewati negerimu, karena kami harus menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Tapi mereka tidak mau. Lebih baik kita berperang. Akhirnya Raja Balak, Raja Moab ini memanggil Nabi Bileam, seorang nabi. Tapi nabi kan nabi bukan dari bangsa Israel, nabi orang bangsa-bangsa. Tapi mereka juga mencari Allah katanya. Akhirnya dibawa supaya apa? Sebab dia percaya bahwa Nabi Bileam ini, siapapun yang dia kutuk pasti terkutuk. Dia minta supaya Bileam ini mengutuk bangsa Israel, sehingga waktu dia berperang orang Israel pasti kalah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sehingga Bileam berbicara untuk mengutuk, berubah yang dia kata-katanya. Mengutuk justru berkati bangsa Israel, milik Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya Balak ini, bagaimana aku suruh kamu mengutuk tapi kamu memberkat? Aku tidak bisa katanya, sebab aku dijamah oleh Tuhan lidahku untuk memberkat, bukan untuk mengutuk. Walaupun sudah dirancang untuk mengutuk. Sehingga akhirnya Bileam ini menasihatkan Raja Moab, Balak. Oh begini, orang Israel itu mereka tidak bisa dikalahkan karena ada Allah menyertai mereka. Mereka memang bangsa yang dikuduskan Tuhan, menjadi umat milik Tuhan sendiri yang kudus. Jadi untuk mengalahkan mereka adalah untuk merusak hubungan mereka dengan Allahnya. Bagaimana caranya? Yaitu supaya mereka melawan apa yang dilarang Tuhan. Sehingga akhirnya saudara, mereka diundang oleh Raja Balak. Mereka bikin pesta, tapi pesta untuk penyembahan berhala, di mana makanan yang enak-enakan dihidangkan dulu kepada berhala. Tapi setelah kepada berhala mereka kasih supaya mereka makan. Nah gitu ceritanya. Akhirnya kan mereka melanggar hukum Tuhan yang dilarang makan persembahan berhala. Nah itu, dan Kisah Rasul juga kan dikatakan hanya ini, dua ini yang menjadi larangan Tuhan. Segala jenis makanan baik yang dilarang dulu di Taurat kan, di Kisah Rasul diperbaharui, segala jenis makanan bisa dimakan karena dikuduskan melalui doa. Tapi hanya dua jenis yang harus dilarang, yang tidak boleh kamu makan, itu persembahan berhala dan darah. Nah dua itu, persembahan berhala dan darah. Nah ini menjadi keputusan Rasul-Rasul dan Roh Kudus, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 bagi gereja Tuhan semua. Jadi hati-hati ya. Biasanya kan kalau orang kasih makan berhala kelihatannya menggiurkan, kuenya enak-enak kelihatannya. Lalu babi yang sudah direbus, kepalanya, paha kanannya, dari kepala sampai daging belakang sampai buntutnya digantung. Wah, lalu ayamnya, saudara-saudara, ayam persembahan berhala itu enggak sembarang, saudara. Sudah ditetapkan, misal dia harus warna merah, bulunya merah, harus baik, harus bagus. Yang putih ini harus yang cari yang baik, enggak boleh yang sakit. Nah ini sebab mereka sangat menghargai berhala mereka. Pilih yang gemuk.
Nah, sebenarnya sama ya, kalau kita untuk Tuhan juga harus pilih yang baik. Kita mempersembahkan sesuatu, persembahkan yang baik. Sebab apa? Sebab ini membuktikan kasih kita, cinta kita ya kepada Tuhan. Sebab kalau kita memberi yang baik, Tuhan katakan aku juga beri yang baik. Jangan asal-asalan. Saudara-saudara, memang setiap minggu kalau orang-orang percikan atau dari kantor pos datang ke sini, oh menguruk duit, nah persembahkan. Kenapa kalian ke sini? Kalau di gereja lain, tidak ada yang 1.000, tidak ada yang 2.000. Kami cari yang 1.000, 2.000. Yang banyak kami dapat di gereja ini. Malu rasanya kita sekarang. Yang terkecil, yang kalau anak kita saja jajan, kemarin ibu yang saya doakan itu dia kata, anak saya jajan saya kasih 25.000, tidak mau dia. Paling sedikit katanya 30.000, walaupun ada makan gratis. Dia tanya, kenapa nak kamu padahal ada makan gratis? Nah, ibu tidak tahu, saya nabung 10 saja yang saya apakan, yang 20.000 saya tabung dari SMP sampai SMA lumayan setiap hari. Oh gitu. Ya, sama aja anak kita kalau sekolah SD pun, tidak mungkin kita kasih 1.000. Ya paling dia pikir 1.000 mah kuenya aja sudah 1.500 paling murah satu. Gimana minumnya? Nah itu saudara kita perhatikan dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi hal-hal yang baik. Coba kalau kita lihat ya. Nah, itu sebabnya sehingga waktu umat Tuhan di zaman Musa, mereka masuk ke kotanya ya orang Moab, mereka dihidangkan makanan-makanan enak-enak. Ya, kalau mereka di padang gurun kan makan mana? Mereka harus masak lagi, mereka harus ambil tiap pagi. Itu udah hidangan, ada daging, ada segala sesuatu. Dan yang kedua lagi, mereka diberi gadis-gadis. Gadis-gadis. Si gadis itu mereka berbuat jinah di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab katakan jinah adalah dosa yang mencemarkan, yang membuat Tuhan jijik, yang membuat kita tidak mungkin, kata Tuhan, rohku ada pada mereka. Sebab rohku kudus, lalu karena kecemaran jinah, maka aku ambil. Tuhan keluar. Nah, sama seperti bangsa Israel, waktu mereka memakan makanan berhala dan berbuat jinah, apa yang terjadi saudara? Allah murka. Nah, belum berperang dengan Moab, mereka sudah dibunuh Tuhan 24.000. Bayangkan satu hari 24.000 meninggal karena dosa makan berhala dan jinah itu. Nah, bagaimana mereka melawan Moab? Makanya Bileam katakan, tidak usah berperang, kasih saja dia kecemaran, kenajisan dengan makan berhala dan jinah, sehingga Allahnya menjauh dan Allahnya berperang melawan mereka. Nah, ini yang mengerikan di zaman Musa itu, sehingga akhirnya saudara-saudara, Musa ada seseorang yang melemahkan, memutuskan untuk itu, dan dia yang membunuh orang-orang yang bersenang-senang. Ada juga bagian dari keturunan Nabi ya, yang membawa seorang perempuan, dia langsung terekam, binasakan, sehingga akhirnya untuk Tuhan surut dan mereka diberkati, disertai kembali oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kalau Tuhan menyertai mereka, walaupun sisa sedikit mereka, apakah Moab sanggup melawan mereka? Tidak. Dan itu yang terjadi, sehingga mereka mengikuti ya ajaran Bileam.
memakan persembahan berhala, dan berbuat zina. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang yang sudah percaya Yesus, kita melihat mereka masih menyembah berhala. Ada ikatan-ikatan lain. Makanya saya berdoa kepada mereka yang terikat, yang diganggu setan, jangan-jangan ada pintu masuk setan ke dalam hidupnya, ya. Karena masih terikat, ada yang mereka pegang sebagai kekuatan dalam hidup mereka yang selain Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Dia Tuhan yang cemburu. Ya, katakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Jinah secara jasmani dan jinah secara rohani sangat menyakitkan Tuhan. Jinah secara jasmani, rohani adalah jinah tatkala kita mengikat diri terperjanjian dengan roh-roh yang di luar Tuhan. Amin, saudara. Itu sangat membuat Tuhan sakit hati. Bahkan membuat Tuhan menjadi jijik, dikatakan aku jijik terhadap orang-orang yang mengikatkan diri dengan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itu yang membuat Tuhan Yesus katakan, aku mempunyai beberapa keberatan tentang kamu. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran William. Ya biasa saja, kata tidak apa-apa, dikasih orang kadang berhala, makan saja, padahal sudah dilarang Tuhan. Atau dibawa ya menyembah kepada, percaya kepada berhala, kepada roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Itu menyesatkan. Itu jinah secara rohani, ya. Selain roh Tuhan ada roh lain, ada ikatan lain, ada pegangan lain. Itu jinah rohani di hadapan Tuhan. Bahkan yang 15 dikatakan, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, ajaran pengikut Nikolaus ini adalah ajaran di mana Nikolaus ada pemimpin Yahudi, tokoh Yahudi yang selalu mengajarkan kepada semua orang-orang Yahudi yang di mana saja mereka berada, mereka harus mengajarkan Taurat. Walaupun mereka mungkin sudah menjadi pengikut Kristus, lalu mereka tetap ajarkan Taurat. Nah, ini juga membuat sakit hati Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah mengikuti Yesus, berarti kita hidup di dalam kasih karunia. Amin, saudara. Kasih karunia. Dan oleh kasih karunia itulah kita diselamatkan. Dan oleh kasih karunia di dalam Yesus, ya, memang semua manusia sebelum percaya Yesus ada di bawah Taurat. Tetapi tidak ada satu orang manusia yang dapat mengikuti Taurat dan dapat diselamatkan karena mengikuti Taurat. Sebab hukum Taurat katakan, barang siapa mengabaikan salah satu dari hukum Taurat, maka segala yang sudah dia lakukan itu gagal. Dan tidak ada yang dapat melakukan Taurat, menggenapi Taurat. Hanya Yesus. Sebabnya Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menggenapkan Taurat bagimu. Jadi Taurat sebenarnya tuntutan Taurat, ya, di dalam kehidupan kita, agama, kepercayaan apapun engkau yang dahulu, yang di luar Tuhan, yang menjadi tuntutan untuk ya kelepasan dosamu, itu semua sudah digenapkan melalui ya karya penyelamatan Yesus. Amin, saudara. Jadi sudah dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya siapapun yang melakukan Taurat, yang kembali kepada Taurat, kalau Paulus katakan dalam tulisannya di kitab Roma, siapa yang melakukan Taurat, dia meniadakan kasih karunia. Dia meninggalkan kasih karunia. Jadi tidak bisa melakukan kedua-duanya. Amin, saudara. Jadi harus hidup di dalam kasih karunia dengan iman dan
mengandalkan Yesus. Amin saudara, mengandalkan Yesus. Segala sesuatu keselamatan kita hanya oleh pekerjaan Yesus. Kemuliaan kita hanya oleh Yesus. Amin saudara. Dan itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita. Banyak orang sudah Kristen masih percaya pemali ini, pemali itu. Berarti dia tetap dalam Taurat. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ya, menyakitkan hati Tuhan. Kalau dia berjalan di tempat yang agak sepi, permisi katanya kepada setan, kepada roh-roh di sini, aku mau lewat, tet. Kalau dulu kapal, ya kalau kapal, lebih hekal. Lalu ambil telur, jatuhkan untuk perdamaian katanya. Jangan ganggu kami katanya. Di tikungan ini, tikungan itu. Nah itu Taurat saudara. Atau ada orang sudah pesta kalau mau pulang, ya bawa ada makanan katanya. Jadi jangan dulu, harus ambil kayu belum. Daun belum, petik daun atau tangkai bawa. Kalau enggak dikejar setan kan. Nah itu Taurat saudara. Ada banyak hal. Ini menyakitkan hati Allah. Amin. Padahal kita di dalam Yesus saudara, kita tidak boleh kompromi dengan setan atau iblis. Amin. Kita harus berpegang dalam kuasa nama Yesus dan kita usir lawan. Kalau ada mungkin sesuatu yang mengerikan, kita katakan dalam nama Yesus. Setan iblis enyah. Sebab ini anak raja yang lewat, anak Tuhan. Mereka akan lari, saudara. Mereka akan lari. Nah kalau dikasih makan, berarti mereka akan datang. Iya, akhirnya saudara dipengaruhinya, diperbudak kembali. Nah itu yang seringkali di dalam kehidupan orang yang tidak murni di dalam Kristus, tidak murni. Banyak sekali yang seperti itu, ya banyak. Jangankan yang jemaat, yang pendeta-pendeta juga banyak saya dengar seperti itu. Nah, oleh sebab itu saudara, ini yang ditegur oleh Tuhan ya kepada jemaat terlebih kita yang hidup di hari-hari terakhir menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Itulah sebabnya di sana di dalam ayat yang ke-16 apa yang Yesus katakan di sana. Ya, apa yang Yesus katakan di sana. Sebab itu bertobatlah. Amin saudara, bertobatlah. Artinya jangan lagi jemaat makan persembahan berhala, jangan lagi berbuat jinah, menyembah berhala, baik jinah jasmani, rohani, ya. Dan jangan lagi menjadi pengikut di Nikolaus atau kepada Taurat yang sudah kita tanggalkan hidup lama itu. Ya, jangan lagi. Dan jika tidak bertobat, apa yang Tuhan katakan? Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Di sini kita buat Tuhan katakan, aku akan memerangi kamu kepada mereka yang tidak bertobat. Mengerikan saudara. Tuhan sendiri yang menjadi musuhnya. Padahal dia berkata Kristen. Tuhan yang jadi musuhnya. Tuhan yang memerangi dia. Ya, memerangi dia. Dengan apa Tuhan katakan? Dengan pedang yang keluar dari mulutku. Pedang yang bermata dua. Apa itu pedang? Yaitu sudah tadi saya katakan, itu adalah firman Tuhan, ya. Sebab Tuhan Yesus sendiri katakan, aku tidak menghakimi kamu, tapi yang akan menghakimi semua bangsa adalah firman yang keluar dari mulutku. Coba kita lihat itu ya. Yohanes pasal apa itu? Yohanes pasal kitab Yohanes.
pasal 12. Yohanes pasal 12, coba kita lihat. Yohanes pasal 12 ayat 48. Yohanes 14 ayat 48 dikatakan oleh Yesus seperti ini. Barang siapa menolak aku, ia tidak menerima perkataanku. Artinya firman Tuhan itu ditolak, ia tidak bertobat. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Coba kita perhatikan dalam Wahyu, kitab Wahyu kembali, ya. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15. Ayat 15 dikatakan seperti ini. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, itu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi dalam kegeraman Tuhan akan memerangi, ya, orang-orang yang tidak mendengar nasihat Tuhan itu, yang tidak taat kepadanya, dengan pedang yang keluar dari mulutnya seperti perasan anggur dikatakan. Bahkan kalau kita baca terus Wahyu pasal 19 sampai ke apa itu, ke kan kuda, ya, darah itu begitu memenuhi bumi di sana. Sebab apa? Sebab raja-raja dan segala bangsa akan melawan Tuhan, tapi firman yang mereka tolak itulah yang membinasakan semua binasa. Sehingga bangkai-bangkai raja-raja, pahlawan-pahlawan, baik budak-budak dikatakan, itu berhantaran menjadi makanan burung-burung dan menjadi kenyang burung-burung yang bermakan bangkai. Haleluya, glory Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi disinilah kita memperhatikan bahwa aku sendiri, Tuhan katakan, akan memerangi mereka jika tidak bertobat. Oleh sebab itu saudara, ini ngeri ya nasihat ini. Lalu ayat yang ke-17 apa yang Tuhan katakan? Ini nasihat Tuhan, dan Tuhan juga menyediakan ya upahnya bagi yang menang. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita harus memiliki telinga rohani, saudara. Jangan kita mendengar suara Tuhan dengan telinga jasmani, akhirnya lupa. Kalau telinga rohani, dan ini menjadi bimbingan hidup kekal kita, pegangan hidup kita yang sesungguhnya, ya. Dan barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bagi yang menang, yang pertama Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadanya untuk makan mana yang tersembunyi. Makan mana yang tersembunyi. Jadi saudara kekasih, makan mana yang tersembunyi itu berbicara tentang ya jamuan Tuhan dalam hidup kekal. Sebab di dalam kerajaan surga ada meja yang khusus, meja untuk hidangan, di mana yang duduk di sana bersama-sama dengan Tuhan menikmati hidangan. Nah, Tuhan Yesus katakan waktu dia memberikan perjamuan kudus kepada murid-muridnya, roti dan anggur ini hanya sekarang aku makan bersama-sama dengan kamu, tapi roti dan anggur yang sesungguhnya baru nanti bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku yang kekal. Amin, saudara. Ngerti maksudnya? Ini mana yang sesungguhnya. Makanya dalam Yohanes pasal 6 Tuhan katakan kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan pengikutnya, nenek moyangmu waktu di padang gurun mereka diberi mana
dari surga. Dan mereka makan dan minum, tetapi mereka juga mati. Tetapi yang aku berikan ini adalah mana, yaitu dagingku sendiri dan darahku. Tatkala kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu akan hidup yang kekal. Amin saudara, hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Nah, Yesus juga berkata kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tidak taat kepada firman Yesus. Dan Tuhan katakan kepada orang-orang Yahudi itu, kamu pemimpin-pemimpin, kamu telah memberitakan tentang surga, tentang keselamatan kekal, tetapi kamu tidak masuk di dalamnya. Kamu sendiri akan melihat bahwa di dalam kerajaan surga yang makan bersama-sama dengan Tuhan, dengan aku di sana, adalah pemungut-pemungut cukai, adalah orang-orang pendosa. Sebab apa? Sebab mereka mendengar firman-Ku dan melakukannya. Tetapi kamu di luar dan tidak masuk ke sana, mereka ada di sana, semeja dengan aku. Amin saudara. Amin. Ini artinya orang yang menang, yang mendengar teguran Tuhan, yang melakukannya, Tuhan katakan mereka akan diberi makan mana yang tersembunyi, makanan yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Artinya kita akan duduk makan bersama Tuhan. Tidak semua, hanya orang-orang pilihan tertentu. Amin saudara. Artinya orang-orang terpilih. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang mana namanya ditulis nama baru yang tidak dikenal oleh siapapun selain hanya oleh Dia yang akan menerimanya. Artinya mereka benar. Nah saudara, nama ini adalah nama yang tercatat dalam kerajaan surga selain dalam kitab kehidupan, tapi ada dalam batu putih dikatakan orang-orang menang, orang-orang pilihan sebenarnya. Dan mereka ini akan dalam kekekalan menjadi jaminan raja surga. Kebutuhan mereka, keperluan mereka, mereka sehidangan dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu, suatu hal yang mengerikan. Makanya luar biasa saya melihat ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Betapa besar penghargaan Tuhan bagi orang-orang yang murni mengikut Tuhan. Amin saudara. Yang mereka walaupun dibunuh, dia tidak menyangkal imannya. Dia tidak mau mengikuti berhala-berhala dan segala macam, yang tetap memelihara kekudusannya supaya tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya sampai selama-lamanya. Amin saudara. Yang tidak kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang dahulu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Amin. Dan ini nasihat Tuhan bagi gereja kita desa ini. Oleh sebab itu saudara, jadilah jemaat Tuhan yang murni, mengikut Yesus, tidak asal-asalan, tidak mudah terumbang-ambing oleh apapun, tapi hanya berpegang kepada Tuhan Yesus dan kepada firman yang disampaikan Yesus. Amin saudara. Walaupun banyak pencobaan, banyak ujian hidupmu, ya hidupmu, tetapi justru dalam tantangan ujian itulah kita membuktikan, kita semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Sama seperti Ayub katakan, ya, semakin banyak pencobaan yang dialami, dan aku percaya aku akan dikeluarkan sebab aku mempunyai juru selamat yang hidup, yang sanggup menyelamatkan aku. Sehingga aku keluar nanti dari yang menyakitkan ini sebagai emas yang murni. Amin saudara, di hadapan Tuhan. Nah saudara, demikian hendaknya kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin di tahun 2026 ini banyak persoalan yang saudara hadapi, tapi jangan kita menyimpang dari ketetapan Tuhan. Amin.
Semakin kita memuliakan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita, sebab Ia menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Inilah firman Tuhan. Saudara, kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sangat baik dan sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 glory. Jika ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa maju ke depan, kita akan berdoa. Ya, kita percaya Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya. Tuhan kami nyatakan kasih-Nya. Kita harus perhatikan bagaimana kehidupan kita. Dan bagaimana lingkungan kita, yang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Tapi jangan kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang di luar Kristus. Jangan kita mengikuti, walaupun banyak ancaman, banyak tekanan, banyak kesulitan. Haleluya Tuhan. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Aku memberikan penolong yang selalu menyertai engkau selama-lamanya. Bahkan Dia siap memimpin hidupmu dan membawa engkau kepada seluruh kebenaran yang daripada Tuhan. Haleluya. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu, kudus namamu. Ku beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simponi indah. Ku
pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Bapa surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan dan pertolongan daripada Kau Bapa. Kami tahu Tuhan hidup kami hari-hari ini semakin jahat, bukannya semakin baik. Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan menuntun dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dosa kami Tuhan, perkataan, perbuatan maupun pikiran kami Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu yang luar biasa buat kami. Biarlah firman-Mu merestorasi setiap pikiran kami, merestorasi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu menuntun hidup kami Tuhan, bila Roh-Mu bersemayam dalam setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa surgawi, Bapa kami yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa kami tahu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami sudah mendapat tahun yang baru, tahun 2026 Tuhan. Dari bulan Januari ini Tuhan, Kau nyatakan setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga tahun yang baru ini Tuhan, Kau berkati umat-Mu, jemaat-Mu, khususnya kepada Gesmani Pulang Besar. Biarlah kuasa-Mu menyatakan dalam setiap kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami Tuhan, Engkau nyatakan dan Kau lepaskanlah ikatan-ikatan yang jahat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Roh yang hidup, Roh yang nyata dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau hidup, dan saat ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memulihkan kehidupan kami, Engkau memulihkan roh kami Tuhan, sehingga di tahun yang baru ini Tuhan Engkau nyatakan roh yang baru buat kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu hidup kami sering menyakiti roh, hidup kami sering menyakiti setiap apa yang Kau nyatakan Tuhan Yesus. Saat ini kami tahu setelah firman Engkau nyatakan, kami pulang ke tempat ini, Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau nyatakan hidup kami supaya seterus dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik, dan kami merindukan roh yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyatakan kebenaran firman-Mu. Kau berkati pelayanannya, Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati seluruh keluarganya Bapa Tuhan, dan Engkau berkati setiap pelayanannya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa, lebih-lebih juga saat kami saat ini Tuhan, Kau selalu memulihkan umat-Mu, jemaat-Mu, khususnya kepada Ekeswani Pulang Pisau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Kami tahu kehidupan kami saat ini yang tidak baik-baik Tuhan. Kau berkati negara kami, Kau berkati apa yang sudah Kau nyatakan buat negara kami yang saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu tempat ini Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini akan pulang dengan penuh sukacita, dan kami yang sakit akan menjadi sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Tidak ragu lagi, tidak ragu lagi untuk mengikut Yesus, ya. Kita harus tidak ragu, kita harus sungguh-sungguh, ya. Dan Yesus saja, Yesuslah kepastian kehidupan kita, keselamatan kita, hidup kekal kita. Tidak ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku
diri semua memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau menyatakan kasih karunia-Mu dan menyatakan keselamatan yang daripadamu dan menyatakan segala lawatan-Mu bagi kami dan jamahan-Mu bagi kami. Bapa, Kau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami ada di dalam wilayah kuasa-kuasa roh-roh kegelapan, tetapi di dalam terang-Mu, terang itulah yang mengalahkan kegelapan. Sehingga kami boleh merasa betapa indahnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun dunia ini sulit sekali, tetapi kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami semua. Terimalah Tuhan segala persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, dan itu menjadi ya Tuhan pembuka pintu berkat-Mu. Seperti Engkau katakan, Engkau akan membuka dan mencurahkan dan berkelimpahan di dalam kehidupan umat-Mu tatkala kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, baik kami secara pribadi, baik kami secara keluarga rumah tangga, baik dalam pergumulan anak-anak kami, dalam pergumulan keluarga besar kami, dalam pergumulan pekerjaan kami, atau pendidikan masa depan anak-anak kami. Semua ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon jalan keluar daripada Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan yang ajaib Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau beri penghiburan, yang ragu bimbang Engkau beri kepastian bahwa Engkau keselamatan, Engkau kehidupan, Engkau ada, Engkau bersama dengan kami semua, memberkati bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, daerah-daerah terpencil maupun RT RW di mana lingkungan kami berada, Engkau lawat bangsa kami, Engkau ampuni bangsa kami, para pemimpin kami Tuhan. Engkau lawat juga saudara-saudara kami di tempat-tempat bencana dan banyak persoalan masalah, dan Tuhan memberikan pertolongannya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Demikianlah seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, semua ada dalam otoritas kuasa-Mu. Bahkan keluarga kami, bahkan sidang jemaat yang tidak hadir pada saat ini, Kau jamah mereka, Engkau sadarkan betapa penting kami bersekutu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dan kami tidak membiasakan diri yang menjauh, yang semakin jauh, tapi kami semakin berkobar-kobar dalam Tuhan, semakin tekun terlebih menjelang hari kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu jamah keluarga jemaat yang sakit Tuhan, pulihkan baik keadaan Bapak Nuka Kau jamah dalam nama Yesus, juga Bapak Yadi Kau jamah dalam nama Yesus, dan juga Tuhan anaknya Supri Kau jamah, Kau pulihkan kesehatan, kekuatan yang baru. Kita ada dalam kuasa Tuhan dalam nama Yesus.
Demikianlah pergumulan kami semua sidang jemaat-Mu ada dalam kuasa berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami hidup bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu bimbing kami dalam kuasa kasih-Mu, dalam otoritas Roh Kudus Tuhan, yang selalu menjadi hikmat, menjadi kekuatan, yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran Tuhan, dan memberikan pengertian bagi kami, supaya kami lebih mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami. Oleh sebab itu bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari permohonan darah-Mu, Bapa, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, apa yang kami makan dan pakai, dan semua ada dalam kuasa berkat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, dan kita menerima berkat kemuliaan hidup yang kekal dan kelimpahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.